Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, nahmaduhu wa nasta'inuh. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan senantiasa kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan dosa-dosa kita. May yahdihillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mudilla lahu, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan sebaliknya siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Sungguh yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka tawasul bil haqqi dan tawasul bis sabr. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidupnya kita dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita di sini sebagai sebuah pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan dari sifat orang-orang munafik. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang senantiasa istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, di kesempatan kali ini kita masih pada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih pada bab At-Taubah. Saya sering menyampaikan bahwa di antara nilai filosofi yang diajarkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin ini sebenarnya berbicara terkait masalah pembangunan karakter seorang muslim. Maka bab-bab pertamanya itu berbicara masalah apa? Berbicara pembangunan karakter pribadi, mulai dari masalah ikhlas, taubat, as-sidqu, jujur, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mubadarah ila amali sholihah, berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah membangun kepribadian seorang muslim. Seorang muslim dia harus memiliki karakter dasar seperti ini. Agar apa? Agar dia bisa melaksanakan berbagai macam beban Islam, berbagai macam syarat Islam yang sifatnya dohiriyah seperti sholat, puasa, zakat, dakwah, hijrah, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, dan lain sebagainya. Itu harus ditopang dengan karakter-karakter dasar yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ini salah satu filosofi yang disebutkan oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin. Baik mas kalian, kita sekarang masuk pada hadis yang keempat dari kitab Bab Taubah. Saya baca hadisnya. Wa Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'al laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Dari Abu Musa bin Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat para pelaku kemaksiatan di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu bin nahari, membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musii'an nahar, musii'un nahar, agar Allah Subhanahu wa taala musii'an lail, menerima taubat orang-orang yang berbuat kemaksiatan di malam hari. Dan itu Allah Subhanahu wa taala lakukan sampai matahari terbit dari arah baratnya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya pada bab Taubah memberikan beberapa pelajaran kepada kita semuanya. Yang pertama, kita harus membangun optimisme bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama hamba tersebut serius menerima taubat, serius bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
menjanjikan innallaha la yamal, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak pernah merasa bosan untuk menerima taubat kita hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang merasa bosan. Ini jemaah sekalian, di antara faedah yang kita ambil, bagaimana kita harus beroptimisme, membangun harapan kepada masyarakat, terutama mereka yang pelaku maksiat, agar mereka ini mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu godaan setan adalah membuat orang tersebut putus asa dari bertaubat. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Nah, di sini kita perlu menjelaskan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dari siapapun. Mereka yang berbuat maksiat di malam hari, Allah Subhanahu wa taala akan membuka tangannya untuk menerima taubat mereka di malam hari. Mereka yang berbuat maksiat di siang hari, sama Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat dari mereka. Nah, jemaah sekalian, ini hadis pertama, kita akan percepat sedikit ya. Hadis berikutnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah baratnya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubatnya apapun dosanya. Nah, dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menerima taubat, artinya pintu taubat tertutup kapan? Ketika matahari terbit dari arah barat. Kapan itu? Nanti menjelang kiamat. Dan terbitnya itu bukan setiap hari. Dalam satu malam nanti orang akan mengalami malam yang sangat panjang sekali. Kenapa? Matahari nggak terbit-terbit. Jadi saat terbenamnya itu dari arah timur, dia terbenam ke arah barat. Pada malam itu lama sekali orang merasakan apa? Orang merasakan malam. Jadi kalau tidur bangun jam 3, lupa kayaknya masih baru habis isya. Tidur lagi bangun jam sekian, kok kayak belum terbit matahari. Nah, jemaah sekalian yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, ketika manusia menunggu siang atau menunggu pagi, ternyata saat itu mereka melihat matahari terbit dari arah barat. Dalam sebuah riwayat dijelaskan kenapa matahari akan lama, karena matahari akan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, naik ke atas arsy Allah Subhanahu wa taala, kemudian saat itu dia meminta izin kepada Allah untuk terbit dari arah barat. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, kemudian matahari balik ke bumi, ke tata surya, lalu terbit dari arah barat. Jadi jemaah sekalian, matahari nanti akan izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah perkara gaib di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, dan kita wajib beriman kepada apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan umat Islam yang tidak boleh digoyahkan. Apa itu? Sabda Nabi itu pasti benar. Perintah Nabi itu pasti baik. Larangan Nabi pasti bermasalah kalau dikerjakan. Demikian juga setiap berita dari Rasulullah SAW itu pasti benar, jemaah sekalian. Ini keyakinan mutlak yang tidak boleh ditawar-tawar. Kalau beda kalau ucapan manusia, ucapan kiai. Kalau kiai ngomong belum tentu benar, apalagi kalau kiainya dia lagi ngejar kedudukan ya. Dulu dia mengatakan bahwa BPJS haram. Kemudian setelah menjadi wakil menteri di sebuah negara, dia mengatakan bahwa BPJS itu halal. Dulu dia marah-marah kepada Lady Gaga, The Mother of Monster, karena ingin datang ke Indonesia. Tapi sekarang mengatakan bahwa K-pop dulu mengatakan bahwa Lady Gaga itu haram dan lain sebagainya. Kenapa? Karena membuat orang berbuat maksiat. Ternyata setelah menjadi wakil, dia mengatakan bahwa K-pop itu bisa menginspirasi. Ya. Jadi memang kata manusia itu nggak bisa dipegang, biar sekalian. Ya, makanya hari ini kepercayaan masyarakat kepada
ulama itu, terutama ulama-ulama yang dulu di sana, itu mulai berkurang kepercayaan masyarakat. Maka jangan disalahkan kalau seandainya umat membuat simbol baru sebagai bentuk perlawanan terhadap kedoliman, yaitu Habib Rizik Syihab. Jangan disalahkan karena memang mereka sudah tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Sampai di Petamburan ada azan jihad ya, bukan azan, qomat ya, qomat jihad, hayya alal jihad. Jadi hayya alal salah, hayya alal falah, hayya alal jihad, hayya alal jihad. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah ya. Baik Mas sekalian, ini kreasi orang-orang Indonesia. Saya ketika ditanya bagaimana hukumnya seperti itu, begini, cara melihat seorang muslim itu harus luas spektrumnya. Jangan sekedar melihat dari fikih ansih. Kalau dari sekedar fikih ansih, murni fikih, itu nggak benar, bisa dikategorikan bid'ah, walaupun bid'ahnya ringan, nggak sampai bid'ah yang yang menyebabkan kafir, bid'ah yang menyebabkan nifak, tidak, tapi bid'ah biasa. Nah, jemaah sekalian, ya benar dirahmati Subhanahu wa taala. Tapi seharusnya kiai atau ulama tidak sekedar melihat pada lafaz azannya, namun dia harus menafsirkan sebuah masalah dari latar belakang sosial politik. Kenapa itu terjadi? Itu jadi pertanyaannya kan begitu. Keanehan ini ada kenapa? Seharusnya itu yang dilakukan oleh seorang muslim, bukan bagaimana menghukumi fenomenanya. Ibarat begini, kalau ada seorang dokter, pasien datang kepadanya dengan kondisi panas, kalau dia tidak mendiagnosis, ya dia hanya menghukumi panas saja, lalu memberikan resep, itu dokter apa ini dok? Ya, yang on dok ya kalau gitu, dia seorang dokter tahu ya. Ya harus diresep dulu, didiagnosis, ini awalnya apa, sebabnya apa, baru kemudian memberikan resep, menjelaskan ada masalah apa pada diri Anda. Sama kalau ada seorang ulama menghukumi fenomena tanpa membicarakan latar belakang, itu bermasalah. Maka saya nyampaikan kemarin ketika diwawancara, saya bilang begini, kalau ditinjau dari sisi fikih itu bermasalah. Para ulama mengharamkan untuk menambah lafaz azan, nggak boleh itu ya, itu bisa bid'ah. Tetapi seorang muslim itu tidak berhenti pada spektrum fikih. Lihat faktor yang melatar belakanginya ada apa. Satu, jihad. Dalam Islam, jihad itu merupakan syariat yang diturunkan untuk melawan kedoliman, melawan ketidakadilan. Itu artinya apa? Kalau ada seruan jihad, hayya alal jihad, itu berarti alarm keras, itu merupakan kode keras dari umat Islam bahwa kedoliman terhadap umat Islam sudah sangat memuncak. Maka butuh jargon jihad untuk melawan kedoliman tersebut. Itu yang seharusnya dilihat. Kalau ada orang berani menghukumi itu adalah bid'ah, seharusnya para kiai ataupun para ulama ataupun para habaib juga harus berani menghukumi ada kedoliman yang melatar belakangnya. Begitu dong harusnya melihat sebuah masalah. Baik, masyaallah muslimin yang benar-benar rahmat Subhanahu wa taala, cuma sekali lagi otak manusia itu kadang bolak-balik cara melihat sebuah masalah ya. Apalagi menjelang kiamat, kata para ulama, kebenaran itu sering terbalik cara melihatnya. Orang melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan, la yunkiru munkara wa la ya'rifu ma'rufa, kata Nabi. Mereka tidak melihat sebagai perbuatan mungkar sebagai kemungkaran dan tidak melihat perbuatan baik sebagai perbuatan baik. Saya sering ngomong begini, kemana saya suruh buat adik-adik itu di Anaja. Contoh ya, bagaimana logika manusia yang agak kebalik di negeri kita ini. Bapak-bapak, manusia yang mengadakan kumpul di masa pandemi ini tidak sedikit banyak loh. Apalagi di Solo sekarang walimah di gedung-gedung ya. Tapi yang dikejar-kejar untuk lapor itu Habib Rizik sama menantunya Tok ya. Pak, orang Indonesia itu banyak, tapi yang diuber-uber untuk segera swab siapa? Habib Rizik Tok. Orang habis tes swab di rumah sakit pulang tuh wajar ke rumahnya, ya enggak sih? Ngapain di rumah sakit? Tapi yang dituduh melarikan diri setelah selesai swab siapa? Habib Rizik saja. Orang yang tes swab itu banyak, tapi yang dikejar-kejar untuk segera memberikan hasilnya cuma Habib Rizik. Itu namanya keduluan tingkat akut, kata Rocky Gerung. Kalau bahasanya Munarman, itu bukti ya bahwa apa? Kriminalisasi ulama itu sedang berjalan di negeri kita ini, jamaah sekalian. Lah hanya untuk mengantarkan surat panggilan ke rumahnya Habib Rizik, yang datang itu ratusan brimob coba, yang ngantar surat. Itu baik, jamaah sekalian, ini logika betul-betul kebalik di negeri kita ini. Nah, masyarakat muslimin yang benar dalam Subhanahu wa taala, kita harus berani menyampaikan ini. Harus berani.
Alhamdulillah ada Habib Rizik yang berani menghadapi segala risiko itu berat loh jemaah sekalian. Doakan semoga beliau istiqomah. Baik jemaah sekalian, jadi sekali lagi ini ya, kita perlu beragama dengan akal sehat dan melihat sebuah masalah dengan akal sehat ya. Jemaah sekalian, hadis tadi terkait masalah matahari terbit dari arah barat ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 158 di mana Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabb-Mu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya ketika tanda-tanda tersebut ada, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya. Di sini sebagai para ulama mengatakan tanda-tanda dari Allah yang menyebabkan Allah tidak menerima taubatnya seseorang, orang yang ingin masuk Islam tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya terbitnya matahari dari arah barat. Walaupun sebagai para ulama ada yang mengatakan bahwa ini kapan? Ketika ada dukhon. Tapi yang paling logis adalah ketika terbitnya matahari dari arah barat. Baik, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, An Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Abdurrahman, siapa dia? Abdurrahman bin Umar bin Khattab, yaitu putranya Umar bin Khattab yang bernama Abdurrahman, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala, Nabi Muhammad bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya itu belum sampai di tenggorokan. Selama nyawa orang tersebut belum sampai ke tenggorokannya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba. Ini pada konteks pribadi. Jadi kalau pribadi muslim, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya sampai nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Kalau alam semesta, peristiwa tanda alam semesta, Allah menerima taubat seorang hamba sampai sebelum matahari terbit dari arah barat. Jadi tanda alam seperti itu, tanda pribadi manusia sampai sebelum nyawa ke tenggorokan. Masyaallah muslimin yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 84 dan 85 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Ketika orang-orang kafir melihat azab kami, maksudnya apa? Ketika nyawa udah hampir sampai ke tenggorokan, malaikat sudah ada di hadapan mereka, ya, dan malaikat menampakkan kemarahan kepada mereka. Orang-orang kafir mengatakan, kafar amanna billahi wahdah, kami beriman hanya kepada Allah saja, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami mengingkari segala bentuk kesyirikan yang kami lakukan. Apa Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan falam yaku yanfa'uhum imanuhum, iman mereka ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan dan ketika malaikat maut sudah berdiri di hadapan mereka, lam yaku yanfa'uhum, tidak bermanfaat sama sekali. Ini sama dengan imannya Firaun, ya. Firaun kan beriman di akhir hayatnya, tapi nggak bermakna imannya. Kenapa? Imannya ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, Allah nggak menerima taubatnya. Dia baru sadar bahwa dia sangat lemah ketika air laut sudah masuk ke perutnya dan dia mengatakan amantu, saya beriman kepada Robnya Harun dan Robnya Musa. Apa Allah Subhanahu wa taala? Al-ana wa qad asaita min qabl wa kunta minal mufsidin. Firaun, kok baru sekarang kamu sadar?
Ya, baru sekarang kamu sadar Firaun, sementara masa-masa lalumu kamu habiskan untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini dan kamu telah berbuat maksiat kepadaku. Jadi ternyata jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala murka ketika orang itu banyak sekali melakukan kemaksiatan dengan sadar. Ya. Ini Firaun ya. Sudah diberi berbagai macam peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tis'u ayatin bayyinat. Ada kurang lebih 9 tanda yang Allah berikan, tampakkan di hadapan Firaun agar dia bertobat. Tobat juga ke Firaun. Dia mulai dari Nabi Musa menampakkan berbagai macam mukjizatnya, tongkat berubah menjadi ular. Kemudian apa? Tongkat bisa membelah kuburan, membelah laut. Jadi sebenarnya kalau dia beriman saat itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Kemudian cahaya yang keluar dari ketiaknya Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga ada kodok, ada apa lagi? Ada air darah, ada kutu dan lain sebagainya yang datang ke istananya Firaun, tetap saja tidak membuat Firaun beriman. Sebenarnya kita juga demikian ya mas kalian, sudah diberi berbagai macam tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Alarm gunung meletus, kemudian terjadi tsunami, kemudian terjadi apa? Leufaksi di Sulawesi, sudah terjadi berbagai macam bencana di negeri kita ini. Seharusnya apa? La'allahum yatadarra'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menimpakan bencana kepada sebuah bangsa agar mereka tadarra', mereka ditunduk menerima hukum Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi justru pertentangan kepada syariat dan mulai berani menentang syariat yang luar biasa. Jemaah sekalian begini. Kita merasakan bahwa hari ini ada upaya untuk memarginalkan, meminggirkan ajaran Islam dalam kehidupan kita. Kita rasakan jemaah sekalian. Kita merasa walaupun kita nggak pernah bisa melihat dengan jelas, tapi kita merasa. Ya, memang keburukan kan yang sering nggak nampak kan, ya. Yang busuk-busuk kan sering nggak nampak jemaah sekalian. Ibarat bau bangkai itu kita mencium baunya, tapi susah untuk mencari sumber bangkainya. Nah jemaah sekalian, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada upaya untuk menyingkirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini betul luar biasa, mau sekularisasi total. Udah begitu, sekarang ada upaya yang sangat kuat untuk mengembalikan budaya kita ke budaya hidup. Ya. Makanya bapak-bapak kalau kita baca sejarah Indonesia, seringkali identiknya dengan sejarah Hindu. Ada film-film kerajaan, filmnya tentang Hindu Buddha. Saya akan begitu aja mas kalian. Yang dibanggakan Candi Borobudur, yang dibanggakan Candi Mendut, yang dibanggakan Candi Candi Prambanan dan candi-candi lainnya. Padahal kalau kita jujur jemaah sekalian, kalau kita jujur loh ya, jujur dengan sejarah, bahwa tidak ada yang dibanggakan dalam tradisi itu dan budaya itu, gak ada. Mau dibanggakan apa? Katanya Majapahit menguasai dan menyatukan Nusantara. Siapa yang bilang? Oh, di tahun yang sama pada kerajaan pemerintahan Hayam Wuruk, di saat patinya Gajah Mada, Pajajaran masih berdiri kokoh. Katanya menyatukan Nusantara. Sriwijaya masih berdiri kokoh. Demikian juga kerajaan-kerajaan lainnya. Dari mana disebut bahwa pada zaman Majapahit itu disatukan Nusantara? Nggak ada ceritanya. Yang ada ceritanya cuma satu, Islam yang menyatukan. Jelas ada tulisannya, ada catatan sejarahnya. Bapak sekalian, kalau kita bicara Hindu itu, atau kita ingin membangun budaya dengan ajaran Hindu ataupun warisan Hindu itu susah. Warisan Hindu itu selain candi pun dibangun dengan cara memaksa rakyat, ya kan? Kalau Anda bahas sejarah itu bagaimana Candi Borobudur dibangun dengan cara memaksa rakyat, ya, mengintimidasi rakyat. Kalau kita lihat bangunan bersejarah di Indonesia itu banyak, bukan candi aja. Masjid yang lebih megah di Indonesia itu ya banyak ini. Kenapa dibanggakan candi tok ya? Masjid banyak gak? Banyak. Masjid Darussalam Aceh itu ya, mulai zaman Belanda itu masih berdiri tegak sampai sekarang. Jelas simbol perlawanan terhadap Belanda. Jelas. Kenapa nggak dijadikan sebagai keajaiban? Ya. Kenapa tidak dijadikan sebagai sebuah sesuatu yang dibanggakan, Mas Muslim? Dari sisi budaya, apanya budaya Hindu yang kita banggakan? Nggak ada. Apakah kita akan membanggakan cerita bagaimana Ken Arok membunuh Tunggul Ametung untuk merebut siapa? Ken Dedes. Apa kita cerita di depan anak-anak kita
tentang perselingkuhan untuk membangun sebuah peradaban, kan sangat jorok sekali kalau cerita masalah itu jemaah sekalian. Apa yang kita banggakan di budaya ini? Kok sekarang kalau berbicara budaya itu identik dengan Hindu? Dari mana? Budaya Siwa, Hindu Siwa itu nggak ada yang dibanggakan. Pada zaman dulu ada sebuah aliran namanya, singkat saya namanya Biarawata. Apa aliran tersebut? Itu aliran di mana aliran Hindu, di mana mereka ini punya keyakinan bahwa semua milik bersama. Jadi laki-laki itu nggak berhak memiliki istrinya toh, iya. Tetangganya, temannya boleh memiliki istrinya juga. Mereka punya ritual yang cukup mengerikan. Hampir setiap malam bulan purnama mereka mempersembahkan para gadis. Nanti gadisnya diiming-imingi bahwa dia akan menuju alam nirwana. Syahid lah kalau bahasa kita ya, oleh sebelah itu ya. Terus apa? Nanti darahnya akan mereka tampung, kemudian dicampur arak, mereka akan minum bareng-bareng. Malam hari tersebut, setelah itu mereka akan pesta arak dan melakukan, mohon maaf, perzinahan massal gonta-ganti sampai siang. Apa itu yang kita banggakan? Apa itu akan kita ceritakan kepada anak-anak kita dengan budaya Hindu Majapahit ataupun Hindu Siwa maupun Buddha Siwa? Sampai sekarang masih ada kan peninggalannya. Gak usah jauh-jauh tuh di Karanganyar, di Candi Ora Ceto itu ya. Candi Ceto tapi nggak Ceto ya. Saya sekali masuk dan terakhir masuk. Kenapa? Izin saya masuk Pak ya. Semua hal yang sifatnya privasi ternyata nampak semua di candi itu ya. Nah, jemaah sekalian, bapak-bapak yang penasaran gak usah kesana lah. Masalah muslimin, sehingga ada teman-teman plesetkan itu bukan candi Ceto tapi candi Ora Ceto itu ya. Masalah muslimin yang berada di rahmat Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaan, apa yang kita banggakan dari Hindu Buddha? Islam yang harus kita banggakan. Orang Indonesia bisa baca, bisa nulis kapan? Ketika para pedagang muslim datang ke negeri kita ini. Ingat loh ya, orang Hindu dulu nggak kenal tulis menulis. Kalau kita mencari petilasan peninggalan orang-orang Hindu Buddha pada zaman kerajaan-kerajaan mereka, paling banter-banternya itu apa? Itu ada makam yang ada susunan batunya dan ada pahatannya. Gak jelas isi pahatannya apa. Islam jelas ada tulisannya, ada bukunya. Sunan Bonang punya buku tafsir. Siapa lagi? Demikian juga bagaimana zaman Wali Songo, ada jelas mereka punya peninggalan peninggalan tulisan. Katanya ada ini, siapa namanya? Penyair penjaga Solo tuh yang punya museumnya di Semarang, siapa namanya? Ronggo Warsito. Iya, Ronggo Warsito ada, tapi ingat Ronggo Warsito itu atau kebudayaan tulis menulis itu oleh orang-orang Majapahit baru ngerti ketika mereka itu berinteraksi dengan para pedagang dari Arab, pedagang dari Yaman, pedagang dari India, baru ngerti tulis menulis. Apa yang kita banggakan? Coba sekalian. Enggak ada yang kita banggakan. Kalau kita banggakan ya Islam lah yang kita banggakan. Tapi sekali lagi tadi ada upaya sistematis untuk menjauhkan Islam dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ini. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an wa lil ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima." Sesungguhnya taubat tidak berlaku bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat yang begitu banyak dan dia baru bertaubat ketika kematian sudah datang kepadanya. Ketika nyawa udah sampai ke tenggorokan, baru dia mengatakan ini tubutul an. Sekarang saya bertaubat, enggak terima taubatnya. Walalladzina yamutun wa hum kuffar. Demikian juga orang yang mati dalam keadaan kafir tidak diterimai taubatnya. Mohon maaf loh ya. Kemarin ada salah seorang anggota Densus yang meninggal. Semua menulis kami berbelasungkawa. Kalau saya bilang begini, bukan berbelasungkawa, kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban. Saya yakin matinya masuk neraka itu. Kenapa? Dia non muslim soalnya. Kalau muslim mungkin ada hal yang perlu diperdebatkan. Tapi kalau udah non muslim, walaupun dia seorang jenderal, matinya masuk neraka. Ini keyakinan kita, ya guys, Pak? Yakin nggak, Pak? Saya punya kayak begitu sama. Kalau Pak Luhut tidak taubat masuk Islam, nanti matinya masuk neraka kok ya.
Ini keyakinan saya loh Pak ya. Sampai gue keyakinannya kayak apa? Ya ini Allah mengatakan, "Waladzina yamutuna wa hum kuffarun ulaika a'tadna lahum adzaban alima." Demikian juga orang kafir yang mati dalam keadaan kafirnya tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyediakan bagi mereka adzaban alima. Azab yang sangat pedih ya. Ini keyakinan kita yang sekarang meyakini perkara ini saja dianggap terlalu radikal. Jadi kita kalau meyakini bahwa satu-satunya agama yang paling benar Islam, kalau ada orang yang mati dalam keadaan Islam itu masuk neraka, kita dianggap radikal ya. Dianggap apa? Radikal. Padahal kita radikalon ya. Baik, jemaah sekalian yang berdoa kepada Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya ini hadis yang panjang sekali. Saya langsung loncat aja hadis berikutnya. Ini hadis yang panjang semua. Ini hadis yang sering kita dengar aja ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, tentang orang yang membunuh 99 orang, sudah kita dengar semuanya. Hingga suatu waktu dia ingin bertobat, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat. Dia pun menemui seorang abid ahli ibadah. Kemudian dia bertanya kepada ahli ibadah, apakah taubat saya diterima? Diterima. Tapi apakah Anda tahu dosa saya? Apa menurut dosamu? Dosa saya telah membunuh 99 orang. Sang abid ahli ibadah kaget dan mengatakan enggak. Akhirnya apa terjadi? Dia pun membunuh ya. Abid tersebut genap menjadi 100. Itu hikmahnya apa jemaah sekalian? Nek takon kepada para ulama. Ini menunjukkan bagaimana kebodohan walaupun dimiliki oleh ahli ibadah tetap menimbulkan sebuah kehancuran. Kehancuran bagi dirinya gara-gara bodoh ya. Makanya bertanyalah kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri. Allah mengatakan bertanyalah kepada ahla dzikri, orang yang punya ilmu, in kuntum, kalau kalian betul-betul ingin mengetahuinya. Nah, jemaah sekalian sama. Ini orang nanya kepada orang yang salah, abid. Akhirnya setelah genap membunuh 100, dia pun berpikir untuk bertobat, maka orang-orang menunjukkan fadlullah ala rajulin alim. Dia ditunjukkan kepada seorang laki-laki alim. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fa hal lahu min taubah? Qala na'am. Wa may yahulu baina wa baina taubah intaliq fi amrika wa kadza fa inna fiha unasun ya'buduna Allaha fa'budillaha ma'ahum. Orang ini mengatakan saya telah membunuh 100 orang. Baru saja saya membunuh salah seorang ulama, salah seorang abid. Apakah taubat saya diterima? Iya. Terus bagaimana supaya taubat saya ini bisa bertahan lama? Kamu berangkat ke sebuah daerah ini, di sana ada orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang serius beribadah, berangkatlah kamu bergabunglah bersama dengan mereka. Akhirnya dia berangkat, fantalaqa hatta idza nasafat tariqa atahul maut, sampai di tengah jalan dia itu meninggal. Fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzabi. Maka terjadilah pertengkaran antara malaikat-malaikat pembawa rahmat dan malaikat-malaikat adab. Siapa yang bawa laki-laki ini? Malaikat adab mengatakan aku, karena dia taubatnya belum sempurna, sebab dia baru saja meninggalkan negeri ini. Tapi malaikat rahmat mengatakan kami, karena dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat malaikatur rahmat ja'ata iba muqbila biqalbi ila Allah taala wa qala malaikatur rahmat innahu lam ya'mal khairan qat. Malaikat rahmat mengatakan dia datang untuk berharap kepada Allah agar diampuni, sementara malaikat adab mengatakan enggak, dia belum melaksanakan amal soleh satupun. Fa'atahum malakun fi suratin adamiyyin. Lalu datanglah seorang malaikat dalam bentuk dan rupa seorang manusia. Faja'aluhu bainahum hakama. Maka malaikat ini yang berbentuk manusia, mereka dijadikan sebagai hakam. Sebagai apa? Sebagai hakim. Kira-kira mana yang benar? Faqala qisu ma bainal ardain fa ila ayatihi ma kana adna fa huwa lah. Hendaklah kalian mengukur negeri yang dia tinggalkan, negeri maksiat, dengan negeri yang dia tuju.
Negeri mana dia lebih dekat jaraknya, maka itu bagian dari kalian. Maksudnya, kalau negeri yang dia tinggalkan lebih dekat, maka malaikat adab yang membawanya. Kalau negeri yang dia tuju lebih dekat, maka malaikat rahmat yang akan membawa arwah orang tersebut. Nah, jemaah sekalian, diukurlah, disebutkan ternyata jarak disebutkan ini. Faqabal fawajadahu adna ila abdillati arada. Ternyata setelah diukur, jarak ke negeri yang dituju lebih dekat daripada jarak ke negeri yang jarak dari negeri yang telah ditinggal. Maka orang ini diambil oleh diambil oleh malaikat rahmat. Dalam riwayat lain, fakana ilal qarya as-salihati aqrabu shibrin faju'ila min ahliha. Riwayat lain yang mengatakan bahwa jarak bedanya antara negeri yang ditinggal dengan negeri yang dituju itu hanya satu jengkal aja jemaah sekalian. Hanya satu jengkal lebih dekat negeri yang dituju. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bagian daripada penduduk negeri tersebut. Riwayat lain juga mengatakan awalnya jaraknya sama antara negeri yang ditinggalkan dengan negeri yang dituju. Misalkan sama-sama 5 km misalkan gitu ya. Sama-sama dia berada di tengah 5 km pertengahan. 5 km dari negeri yang ditinggal dan 5 km dari negeri yang dituju. Maka Allah Subhanahu wa taala fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi antaba'adi. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada negeri tersebut, kepada daerah tersebut, negeri yang ditinggal agar menjauh, dan wa ila hadhihi antaqarrabi, sementara negeri yang dituju mendekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, baru kemudian diukur. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, jemaah sekalian, untuk optimisme taubat. Jadi maksiat apapun, dosa apapun, Allah Subhanahu wa taala tetap menerima taubat kita. Saya teringat ya, ketika perang Badar, perang kedua dalam Islam, Nabi Muhammad itu nangis selesai perang Badar. Nangisnya kenapa? Nangisnya karena melihat banyak jemaah masjid ngantuk saat kajian subuh. Kenapa? Karena banyak yang tuh. Udah selesai kan jam saya? Belum ya, sebentar lagi ya. Oh enggak ya. Karena beliau melihat pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib dalam kondisi yang cukup menggenaskan, dadanya sudah terbelah. Perutnya, daerah dadanya ditombak oleh Wahsy sampai tembus ke belakang, dan yang luar biasa lagi, dadanya dibelah, jantung dan hatinya telah diambil. Enggak cukup sampai di situ. Mata dicongkel, telinga diiris, dan hidungnya juga diiris. Nangis Nabi Muhammad sampai beliau mengancam, ini kalau orang ketemu ya akan dieksekusi. Itu tahun berapa? 3 Hijriah. Kenapa? Oh iya, perang Uhud. Jazakallahu khairan. Perang Uhud tahun 3 Hijriah, kalau perang Badar 2 Hijriah ya. Jemaah sekalian, kemudian ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, berarti berapa tahun? 6 tahun kemudian, Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Makkah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda begini, Ayuhan nas, antum tulaqa, la tathribal yawm. Wahai semua penduduk Makkah, tulaqa, kalian bebas, tidak ada balas dendam hari ini. Padahal biasanya kalau musim menaklukkan itu ada kemungkinan, satu ditawan, yang kedua mereka dieksekusi, dan harta mereka diambil. Tapi khusus menaklukkan kota Makkah, Nabi Muhammad tidak melakukan tiga-tiganya. Tidak melawan, tidak juga mengeksekusi, tidak juga mengambil harta sebagai ghanimah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, kalian bebas semuanya, kecuali kurang lebih 15 orang. Nabi Muhammad mengatakan, ke-15 orang ini tidak ada amnesti, tidak ada ampunan. Kenapa? Kejahatannya, kalau bahasanya hukum apa? Ekstra ordinary, ya. Udah betul-betul luar biasa kejahatannya. Siapa mereka? 1, 2, 3. Nomor 3 itu Wahsy, ya. Nomor 3 siapa? Wahsy. Yang tadi.
4, 5, 7, 8, nomor 8-nya Hindun yang mengiming-imingi Wahsy untuk membunuh Hamzah, dan yang menjadikan telinga serta hidungnya Hamzah sebagai kalung, dan yang mengunyah-ngunyah jantungnya Hamzah. Tapi jemaah sekalian, Rasulullah bersabda di depan orang-orang, ayuhan nas, ini setelah beliau beri maaf ya, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah yaghfirullahu dzunubakum. Ucapkan la ilaha illallah, Allah akan mengampuni semua dosa kalian dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan seluruh kesalahan kalian. Ada seorang wanita yang mendengarkan Nabi bersabda begitu, dia langsung naik kudanya, lari menuju ke arah Jeddah, ya, ke dekat pinggiran pantai sana. Biasanya tempat orang-orang Indonesia itu belanja ya kalau ke sana ya, yang hadir wajah-wajah Indonesia itu. Nah, beliau ke sana dan menemui sang suami yang hendak menyeberang ke negeri Habasyah, dan dia mengatakan, suamiku, baliklah ke Makkah, syahadatlah di hadapan Muhammad. Muhammad baru saja mengatakan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, nanti akan begini. Istriku, kamu tahu kan kesalahanku terhadap Muhammad? Iya, tapi Muhammad menjanjikan ampunan bagi dosa-dosa kalau kita mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin kamu salah dengar. Enggak, saya enggak salah dengar. Kalau begitu gini saja, kamu jalan duluan, aku di belakang, aku akan tutup wajahku. Tanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan la ilaha illallah, apakah mengampuni semua dosa dan memaafkan semua kesalahan. Kalau iya, aku akan mengucapkannya. Akhirnya sang perempuan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya apa yang diminta sama sang suami. Ya Rasulullah, apakah la ilaha illallah akan mengampuni semua dosa kita? Iya. Apakah la ilaha illallah menggugurkan semua kesalahan kita? Iya. Akhirnya laki-laki yang menutup wajahnya ini berdiri di hadapan Nabi dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Nabi mengatakan, baik saudaraku, kamu jadi muslim, teman kami, saudara kami. Siapakah kamu? Ya Rasulullah, apa anda enggak mengenal saya? Enggak. Dibuka wajahnya, ternyata siapa? Wahsy. Merah padam muka Nabi, antara marah sama harus menerima taubatnya. Lama diamnya lama sekali. Tiba-tiba turunlah wahyu dari langit memberitahu Nabi untuk membaca firman Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Bertobatlah, Allah Maha mengampuni semua dosa. Nabi disuruh membacakan ayat ini di hadapan Wahsy yang telah membunuh pamannya dan telah beliau vonis sebagai orang yang tidak dapat amnesti, ya, karena kejahatannya ekstraordinari. Tapi Nabi Muhammad membacakan ayat ini karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau bilang begini, Wahsy, taubatmu kami terima, Allah telah menerimanya. Tapi satu permintaan saya, ini permintaan dari saya Wahsy. Apa ya Rasulullah? Jangan pernah mukamu nampak di hadapan saya selama saya hidup. Kenapa ya Rasulullah? Setiap kali melihat mukamu, saya teringat Hamzah yang kamu perlakukan dengan keji. Jadi jangan, ini orang membunuh 99 ya, dibunuh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia menggenapkan menjadi 100. Yang kedua jemaah sekalian, tentang keutamaan ilmu dibandingkan ibadah. Bahwa ilmu itu betul-betul menyelamatkan. Sementara ibadah tanpa ilmu itu akan membinasakan. Lihat orang ini, abid akhirnya membinasakan dirinya, menjawab yang salah akhirnya apa terjadi? Dia dibunuh. Ini pentingnya ilmu. Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya keutamaan ilmu dibandingkan dibandingkan yang lain seperti keutamaanku di atas seluruh makhluk. Dalam riwayat lain, keutamaan alim, seorang ahli ilmu seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan semua kawakib, semua
bintang. Artinya satu bulan purnama bisa menerangi banyak, sementara bintang yang banyak nggak bisa menerangi bumi ini kecuali dengan cahaya yang kadang nggak jelas, ya penuh syubhat. Nah, jemaah sekalian, ini pentingnya ilmu, harus kita belajar betul. Dan seringkali yang menyebabkan kita jauh dari Islam, masyarakat kita juga memusuhi Islam karena ilmu. Oleh karena itu jemaah sekalian, sekali lagi, kalau kita punya anak-anak, pahamkan ilmu agar mereka tidak menjadi orang yang anti syariat, ya. Agar mereka tidak orang yang melecehkan syariat. Ingat loh, Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Humazah, lumazah itu rata-rata apa? Al-mutakabbir, al-muta'al, yaitu orang yang angkuh, sombong, suka mengumpat dalam masalah syariat. Jadi sering mempermainkan syariat, mengumpat dan mengkriminalisasi syariat ataupun mengkriminalisasi para ulama. Itu namanya al-lumazah wal humazah. Dan mereka sering melecehkan harga diri seorang ulama, harga diri seorang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam akan masuk ke neraka hutamah. Baik jemaah sekalian, gara-gara apa sih? Kenapa sih orang tersebut melecehkan Islam, merasa diri paling baik? Karena kebodohan rata-rata jemaah sekalian. Karena apa? Karena kebodohan. Kebodohan ini membuat mindset orang itu salah. Cara melihat sebuah masalah itu salah. Makanya Allah lanjutkan, alladzi jama'a malahu wa addada, terus yahsabu anna malahu akhlada. Orang yang terlalu disibukkan dengan dunia, enggak pernah belajar, yang enggak menyempatkan waktunya untuk belajar, karena hitungannya kalau dia belajar, kalau dia ikut pengajian, nanti kurang waktu untuk mencari kehidupan. Nanti dia rugi sekian-sekian, pagi seharusnya buat jualan bubur, tapi karena ikut kajian di Al-Aqsa, akhirnya keuntungan 100.000 bilang misalkan, ya. Orang kalau ada selalu menghitung-hitung seperti itu, maka pasti akan ditimpa dengan kebodohan. Kebodohannya apa? Yahsabu anna malahu akhlada. Ini mindset yang salah, berangkat dari sebuah kebodohan, kemalasan belajar agama. Karena belajar agama malas, akhirnya punya keyakinan yang salah. Apa keyakinannya? Anna malahu akhlada. Harta dunia itu adalah sumber kebaikan, sumber keabadian. Kalau enggak begitu, itu cara berpikir yang salah. La yumbadanna fil hutamah. Orang yang berpikir seperti itu akan dilempar ke neraka hutamah. Baik jemaah sekalian, sekali lagi itu. Dan yang terakhir adalah apa? Salah satu perkara yang bisa mendukung taubat kita adalah apa? Bergabung dengan orang-orang soleh, punya komunitas yang soleh. Jadi kalau kita ingin taubat, kok sama teman-teman buruk masih bergaul dengan mesra, yakin deh nanti taubatnya pasti bermasalah. Lama-kelamaan dia akan kembali kepada habitat buruknya dulu. Makanya apa? Syarat keseriusan taubat adalah apa? Syarat keseriusan hijrah adalah apa? Bergabung dengan komunitas orang-orang soleh dan meninggalkan komunitas yang buruk. Walaupun resikonya mungkin dicela, dihina, disebut sombong, mungkin bisnisnya juga akan berkurang, kemudian tawaran untuk main sinetron juga kurang, kayak sebagaimana para artis hijrah. Iya, ya itu akan berkurang. Tapi yakinlah, Rasulullah menjanjikan man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairan minhu, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Termasuk bapak-bapak meluangkan waktu untuk pengajian, walaupun waktunya udah lewat, nanti diganti dengan lebih baik, Pak ya. Ya, jangan khawatir ya. Jangan teror ustadz dengan melihat jam ya. Baik, enggak selesai Pak ya. Jazakallahu khairan semuanya. Saya kira sampai di sini apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hadis yang sangat panjang terkait masalah perang Tabuk. Demikian, ada yang mau bertanya? Cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.